Baiklah anak-anak semuanya, mengawali pertemuan kita di semester 2 ini, kita haturkan Pamanjalima Om Swastiastu. Ya. Lanjutkan dengan mengucapkan mantra guru. Berdoa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Salam Dhamma Santi, damai. Ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa Bapak tetap mengingatkan kepada kalian untuk mengikuti himbauan pemerintah ya dalam menggunakan protokol kesehatan ya, seperti tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak ya. Berikutnya, untuk menambah semangat kalian ya, dalam belajar, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo. Yo oh oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo. Saat sejalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh, ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tangan dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Yo yo yo, ayo ayo. Yo yo yo, ayo. Yo yo yo, ayo ayo. Yo yo yo, ayo. Dengan temanmu, jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh, ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh, ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh, ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Nah anak-anak, pada grup di WA kelas kalian masing-masing, Bapak sudah membagikan link ya yang bisa kalian isi untuk melakukan absensi. Demikian pula Bapak sudah membagi kalian dalam masing-masing kelompok ya, supaya ada diskusi kalian di masing-masing kelompok dengan membentuk WA group ya, WA group kecil. Bagaimana bentuknya ya sudah juga Bapak sampaikan di di grup WA kelasnya ya. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini ya, materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini ada beberapa ya. Nah, salah satunya adalah tentang Panca Mahabhuta.
Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan ya pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah mensyukuri segala ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang dibentuk melalui unsur Panca Mahabhuta. Ya. Yang kedua, menghargai orang lain dalam menyelaraskan diri dengan alam yang dibentuk melalui unsur Panca Mahabhuta. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian Panca Mahabhuta. Dan yang keempat, para siswa diharapkan mampu menganalisis bagian-bagian Panca Mahabhuta. Berikutnya, ya, pada pembelajaran kali ini Bapak tetap menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah pemberian rangsangan, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, ya. Yang ketiga, pengumpulan data atau data koleksi. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima adalah pembuktian, dan yang keenam, menyimpulkan. Ya. Nah, Bapak memiliki satu tayangan video ya, yang dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana alam semesta ini tercipta, ya. Bagaimana bentuknya. Disimak dengan baik ya tayangan berikut ini. Nah, Semua berawal pada sekitar 13 miliar tahun yang lalu dari sebuah peristiwa ledakan mahadahsyat atau yang bisa disebut dengan Big Bang. Ledakan Big Bang memuntahkan material gas debu kosmik atau nebula yang menjadi formasi kelahiran bintang dan pembentukan galaksi pertama. Gravitasi mengikat bintang dan galaksi ke dalam satu formasi yang sama dalam ruang tak terbatas dan berevolusi menjadi keajaiban yang luar biasa. Pada masa itu, galaksi terbentuk secara berdekatan. Karena itu, terjadilah tabrakan antar galaksi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Setelah Big Bang, selama berabad-abad alam semesta berevolusi, melewati era yang berbeda-beda. Semua materi Big Bang berevolusi menjadi formasi galaksi yang beraneka ragam, dan salah satunya adalah formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau Milky Way.
Di sekitar matahari, jaringan planet pun mulai terbentuk, dan salah satunya adalah terbentuknya planet Bumi. Planet Bumi memulai kehidupan sebagai planet lava cair. Daratan Bumi didominasi oleh gunung berapi superaktif tanpa kehidupan sama sekali. Tapi jauh di kedalaman lautan, kehidupan telah dimulai. Dalam 3 miliar tahun, organisme sederhana dan mikroskopis adalah bentuk kehidupan paling maju di planet Bumi. Cyanobacteria dan mikroba penghasil oksigen lainnya mulai bertumbuh dan berkeliaran. Perkembangan koloni mikroba yang mirip tanaman memompa sebagian besar oksigen, dan karena peningkatan oksigen inilah kunci dari kebangkitan hewan di bumi. Organisme mulai menggunakan oksigen untuk bernafas. Demikianlah ya ilustrasi atau penjelasan secara sains atau ilmu pengetahuan tentang terciptanya alam semesta. Jadi seluruh alam semesta ini ya beserta seluruh makhluk yang hidup di dalamnya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, itu diciptakan oleh pencipta yang sama, yakni oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Demikian pula dalam proses penciptaannya. Ya. Menurut agama Hindu,
alam semesta atau Buana Agung beserta isinya diciptakan oleh beliau dengan unsur-unsur atau elemen-elemen dasar yang sama pula. Elemen tersebut ya bernama Panca Maha Buddha. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi elemen-elemen dasar yang membentuk alam semesta ini dalam agama Hindu disebut dengan Panca Maha Buddha. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, adapun materi yang akan kita pelajari ya, pada kesempatan kali ini adalah tentang Panca Maha Buddha sebagai unsur pembentuk alam semesta ya. Nah, berikutnya apa itu Panca Maha Buddha dan apa saja bagian-bagiannya kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama. Pengertian. Apa itu Panca Maha Buddha? Jadi Panca Maha Buddha adalah 5 elemen utama yang membentuk alam semesta ya, beserta isinya. Dalam agama Hindu, alam semesta disebut dengan Buana Agung atau disebut pula dengan makrokosmos. Sedangkan semua makhluk yang hidup di dalamnya itu disebut dengan Buana Alit ya, atau disebut pula dengan mikrokosmos. Panca Maha Buddha ya, itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, dari kata panca yang berarti 5 ya, dan Maha Buddha yang berarti elemen besar atau elemen utama ya, juga disebut dengan elemen dasar. Jadi menurut pengertian ini ada 5 elemen utama atau elemen dasar yang membentuk alam semesta beserta isinya. Apa saja kelima elemen tersebut? Nah, lagi sebentar sebelum lanjut ya, kalian bisa mengamati dulu ya, bagaimana bentuk Buana Agung dan apa saja makhluk yang hidup di dalam Buana Agung itu. Jadi dalam ilustrasi gambar yang nampak di depan layar kalian ya, depan HP ataupun laptopnya, itu adalah ilustrasi dari alam semesta atau Buana Agung atau makrokosmos ya. Berikutnya ada gambar manusia ya, ada gambar hewan, dan ada juga gambar tumbuh-tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu adalah Buana Alit atau mikrokosmos. Jadi antara Buana Agung dan Buana Alit itu diciptakan oleh pencipta yang sama dengan unsur-unsur yang sama ya. Jadi diciptakan oleh pencipta yang sama, yakni Ida Sang Hyang Widiwasa, dan diciptakan dengan unsur-unsur yang sama, yakni
dari unsur atau elemen Pancemahabhuta. Ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke bagian-bagian Pancemahabhuta. Ya. Yang pertama itu ada Pertiwi. Pertiwi adalah bagian dari Pancemahabhuta, ya, yang berarti elemen atau unsur padat. Jadi semua unsur padat, baik yang membentuk alam semesta maupun makhluk hidup, itu terbentuk dari pertiwi. Ya, dari pertiwilah semua unsur-unsur padat atau elemen padat yang ada di alam semesta maupun makhluk yang hidup di dalamnya. Nah, bagian dari Pancemahabhuta yang kedua adalah apah. Apah ini adalah elemen atau unsur cair. Jadi semua unsur cair, baik yang ada di alam semesta maupun di semua makhluk hidup, ya, itu berasal dari apah. Ya. Jadi apah itu adalah semua elemen atau unsur yang sifatnya cair. Nah, bagian yang ketiga dari Pancemahabhuta adalah Teja. Apa itu Teja? Teja adalah elemen atau unsur cahaya. Jadi semua unsur cahaya atau unsur panas, ya, baik yang ada di alam semesta maupun yang ada pada tubuh makhluk hidup, itu bersumber dari Teja. Jadi Teja itu adalah sumber panas, sumber cahaya dari alam semesta. Berikutnya, bagian dari Pancemahabhuta yang keempat adalah Bayu. Bayu adalah elemen atau unsur tenaga. Adanya tenaga yang menggerakkan alam semesta, adanya tenaga yang menggerakkan makhluk hidup, ya, yang menghidupkan makhluk hidup, itu berasal dari Bayu. Ya. Jadi Bayu inilah yang menjadi sumber atau elemen tenaga yang ada pada alam semesta dan makhluk hidup. Ya. Nah, bagian yang kelima atau yang terakhir dari Pancemahabhuta itu adalah Akasa. Apa itu Akasa? Akasa adalah elemen atau unsur ruang. Jadi semua ruang, baik yang ada di alam semesta ataupun yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup, itu adalah berasal dari akasa. Ya. Jadi akasa itu, Bapak ulangi sekali lagi, akasa itu adalah elemen atau unsur ruang, ya, atau biasa disebut juga dengan ether, ya. Ether. Nah, Nana pada masing-masing kelompok, ya, silakan perhatikan gambar berikut ini, ya, kaitannya dengan bagian-bagian dari Pancemahabhuta. Ya, ada 5 gambar.
Nah, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya, gambar 4, dan gambar 5. Sudah diamati? Ya, Bapak ulangi. Ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya. Kemudian ada gambar 4 dan gambar 5. Nah, selama proses perekaman ini, Bapak minta kepada masing-masing kelompok yang diwakili oleh 1 orang, ya, langsung mengirimkan di Google Classroom-nya masing-masing, ya, untuk menentukan masing-masing bagian Panca Mahabuddha serta berikan tanggapan singkat kalian, ya. Silakan, ya, Bapak berikan waktu kepada kalian, ya. Selama proses ini silakan kalian rembukan dengan grup kelompok kecilnya masing-masing, grup WA-nya, ya. Setelah selesai, gambar 1 itu bagian dari apa pada Panca Mahabuddha, gambar 2 itu adalah bagian apa dari Panca Mahabuddha, demikian seterusnya, ya. Kemudian berikan tanggapan singkat kalian. Nah, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom-nya, ya. Sambil menunggu kalian mengirimkan tanggapan kalian, ya, Bapak kembali ke tayangan sebelumnya, ya. Ini adalah gambar 4 dan gambar 5, ya. Bapak rasa sudah, ya. Gambar 4 dan gambar 5. Nah, kemudian ada gambar 1, ya. Gambar 1, kemudian ada gambar 2 dan gambar 3. Jadi ada 5 gambar. Ini adalah gambar 1, itu adalah bagian apa dalam Panca Mahabuddha. Kemudian berikutnya ada gambar 2, ada gambar 3, ya, gambar 4 dan gambar 5, ya. Bapak rasa waktunya sudah cukup, ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya, ya. Nah, gambar 5 ini, ya, kita mulai dari gambar 5, ya. Dalam Panca Mahabuddha itu merupakan contoh dari pertiwi, ya. Jadi gambar 5 itu adalah contoh dari pertiwi atau elemen padat, ya, elemen padat yang membentuk alam semesta dan makhluk hidup, ya. Di gambar 5 adalah pertiwi. Berikutnya gambar 1. Gambar 1 itu dalam Panca Mahabuddha, nah, adalah unsur apa, ya. Jadi apa dalam Panca Mahabuddha
itu berarti elemen cair ya, elemen cair yang sifatnya cair. Nah, berikutnya gambar 2 tersebut ya, yang nampak dalam layar kalian, depan layar kalian itu adalah TJ, anak ya, itu adalah TJ atau elemen cahaya ya, elemen atau unsur cahaya, unsur panas yang membentuk ya, alam semesta dan makhluk hidup ya, yang hidup atau yang ada pada alam semesta dan makhluk hidup. Berikutnya gambar 4 itu adalah ilustrasi dari Bayu ya. Gambar 4 itu adalah ilustrasi dari Bayu, yakni unsur tenaga atau elemen tenaga ya. Jadi semua elemen tenaga yang ada pada alam semesta dan makhluk hidup, yang menggerakkan alam semesta dan makhluk hidup itu adalah Bayu, sumber atau elemen tenaga. Nah, yang terakhir gambar 3 ini ya, dalam Panca Mahabuddha itu adalah akasa ya. Akasa adalah elemen ruang. Jadi semua ruang yang ada di alam semesta dan yang ada pada tubuh makhluk hidup itu adalah akasa ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak tentang pengertian Panca Mahabuddha dan bagian-bagian dari Panca Mahabuddha. Sebagai refleksi diri ya, yang pertama, apakah kalian sudah bisa mengenali bagian-bagian Panca Mahabuddha? Nah, tentunya bisa ya. Bapak berharap sekali kalian sudah bisa mengenali bagian-bagian Panca Mahabuddha dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Atau kalau masih ragu, nanti kalian bisa memutar ulang tayangan video ini ya, atau tayangan PPT ini. Nah, berikutnya sebagai refleksi diri yang kedua, bagaimana cara kalian untuk mengenali bagian-bagian Panca Mahabuddha? Nah, tentunya bagian-bagian dari Panca Mahabuddha bisa kalian kenali dari sifat-sifat yang ada baik pada alam semesta atau lingkungan ya, dan yang ada pada setiap makhluk hidup ya, hidup. Nah, kemudian sebagai refleksi diri yang ketiga, setelah kalian memahami tentang Panca Mahabuddha, apa pentingnya ajaran ini bagi kalian? Kira-kira apa pentingnya ajaran Panca Mahabuddha bagi kalian? Tentu sangat penting, karena dengan kita mempelajari Panca Mahabuddha, kita bisa memahami ya, kita bisa memahami dengan benar bahwa antara makhluk hidup ya,
baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan itu terbentuk dari unsur yang sama. Karena dia terbentuk dari unsur yang sama, makanya mereka saling berhubungan, ya. Jadi makhluk hidup sangat berhubungan erat sekali dengan alam semesta atau lingkungan, ya. Nah, anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan, ya, dari materi yang sudah kita bahas bersama tentang Panca Mahabhuta. Maka sebagai kesimpulan, ya, yang pertama dapat kita simpulkan bahwa ada 5 elemen dasar atau utama yang membentuk alam semesta beserta isinya, ya. Ada 5 elemen utama yang membentuk alam semesta beserta isinya. Bahwa yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa 5 elemen dasar atau utama yang membentuk alam semesta beserta isinya tersebut antara lain, pertama ada pertiwi, yang kedua ada apa, yang ketiga ada teja, yang keempat ada bayu, dan yang kelima ada akasa, ya. Jadi kelima elemen utama ini dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan Panca Mahabhuta, ya. Nah, anak-anak, untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang materi ini, ya, materi Panca Mahabhuta pada bagian pertama, ya, Bapak berikan kalian 2 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian Panca Mahabhuta, ya. Jelaskan pengertian Panca Mahabhuta. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Panca Mahabhuta, ya. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Panca Mahabhuta, ya. Kemudian untuk perskoran, tiap soal jika benar nilainya 5 dan jika salah nilainya 0, ya. Nah, kemudian untuk penilaian keterampilan, ya, Bapak minta pada kalian, ya, masing-masing kelompok untuk membuat ringkasan materi Panca Mahabhuta bagian pertama, ya, menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Jadi masing-masing kelompok buat satu, ya, buat satu tugas untuk merisum atau membuat ringkasan menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Untuk batas waktu pengumpulan, ya, hari ini Rabu tanggal 6 Januari 2021, ya. Bapak tunggu sampai pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore, ya. Tempat pengumpulan, ya, Bapak harapkan sekali, ya, kalian mengumpulkannya di Google Classroom, ya. Sekali lagi Bapak sampaikan untuk tempat pengumpulan tugasnya yakni di
Google Classroom ya. Jadi kira-kira demikian yang bisa Bapak sampaikan ya, pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, ada baiknya ya, kita mengucapkan doa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan Saraswati Stawa. Berdoa mulai. Om Saraswati Namastuhyam Warade Kamarupin Sidirambang Karasyami Sidir Bawan Tunesade. Lanjutkan dengan mengucapkan Paramen Santi. Om Santi Santi Santi. Om